Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Setelah berpamitan kepada Ki Ganjur, Jaka Tingkir pun meninggalkan ibu kota Demak, Bintoro. Panjang lebar Ki Ganjur memberikan nasihat kepada keponakannya yang terlihat sangat terpukul. Dan Ki Ganjur pun akhirnya dengan berat hati melepaskan Jaka Tingkir. Jaka Tingkir tidak pulang ke Tingkir. Dia merasa malu kepada ibunya, Nyi Ageng Tingkir. Dia tidak mau pulang sembari membawa kegagalan karena takut membuat ibunya kecewa. Jaka Tingkir pun memutuskan menuju ke Pengging, dan tidak banyak orang Pengging yang tahu kehadiran Jaka Tingkir. Diam-diam dengan menyamar sebagai seorang pengembara, Jaka Tingkir menuju Pura Dalem Agung Pengging, pura yang dulu dibangun oleh ayahandanya, yakni Ki Ageng Pengging. Dengan meminta izin kepada pemangku pura, Jaka Tingkir berniat berdiam diri untuk beberapa hari. Sang pemangku tidak mengenal Jaka Tingkir sebagai putra Ki Ageng Pengging. Dia memberi izin kepada Jaka Tingkir untuk tinggal di pura karena menyangka Jaka Tingkir adalah seorang petapa pengembara yang telah menjalankan laku spiritualnya. Jaka Tingkir sudah berniat sebelum mendapatkan petunjuk niskala, dia tidak akan beranjak pergi dari pura tersebut. Tapa, brata, yoga, dan semedi pun dilaksanakannya. Dengan hati pedih, Jaka Tingkir memohon kemurahan Hyang Widi untuk berkenan memberikan petunjuknya. Siang dan malam, Jaka Tingkir tak lepas mengucapkan japa dari mulutnya. Jika lelah berjapa, Jaka Tingkir bermeditasi. Jika lelah bermeditasi, Jaka Tingkir berbaring diam hingga kadang-kadang tertidur. Dengan uang yang dimilikinya, Jaka Tingkir setiap pagi turun ke desa mencari makan. Hanya sehari semalam sekali, selepas itu dia berpuasa. Jaka Tingkir mencoba menghindari kecurigaan warga Pengging dengan selalu berpindah-pindah atau bergonta-ganti saat membeli makanan. Tujuh hari telah berlalu. Jaka Tingkir tetap teguh menjalankan tapanya, dan pada malam yang ketujuh, Jaka Tingkir merasa kelelahan. Tak sengaja dia tertidur di kala meditasinya. Saat tertidur, Jaka Tingkir merasa melihat seberkas cahaya meluncur deras dan berhenti tepat di depannya. Cahaya itu pun perlahan berubah menjadi sosok manusia, sosok lelaki yang gagah dan tampan dengan tubuh yang memandarkan sinar luar biasa, lembut dan terang. Antara sadar dan tidak sadar, Jaka Tingkir melihat sosok lelaki itu tersenyum kepadanya dan berkata, "Nger karebet putraning sun, ojo kedelarung-delarung, anggenira kesusahan ing pikir. Wis angger sesuk esuk ambarengi pletekeng Bagaskara ing Bang Wetan, sira mangkata anju juga padukuhan banyu biru." Suwita
marang Ki Ageng Banyubiru. Ing kono wahanane sira bakal nemoni kamulyan lan pepadanging lakunira, yang artinya, anakku Karebet, janganlah berlarut-larut kamu bersusah hati. Sudah anakku, besok pagi bersamaan dengan terbitnya matahari dari ufuk timur, berangkatlah dari sini nak, pergilah ke Dukuh Banyubiru, mengabdilah kepada Ki Ageng Banyubiru. Di sana tempat kamu akan mendapatkan kemuliaan dan terang dalam hidupmu. Jaka Tingkir pun menyembah dalam dan bertanya, siapakah yang hadir di depan saya? Sosok itu menjawab dengan senyum penuh kedamaian, weruha angger, ya ingsun iki Ki Ageng Kebo Kenanga, ya Ki Ageng Pengging, ramanira kang setuhune. Ketahuilah anakku, aku ini adalah Ki Ageng Kebo Kenanga atau Ki Ageng Pengging, ayahandamu yang sesungguhnya. Jaka Tingkir pun kaget, serta-merta dia langsung menghambur dan menubruk sosok tersebut sembari menangis. Tangis kerinduan Jaka Tingkir yang tak tertahankan selama ini pecah sudah. Diciuminya kaki sosok Ki Ageng Pengging tersebut dengan berurai air mata. Dan Jaka Tingkir lebih terperanjat lagi manakala dirasakannya ada sosok lain yang hadir dan tengah mengelus-ngelus kepalanya. Jaka Tingkir mencoba beringsut untuk melihat siapakah orang tersebut. Dan Jaka Tingkir melihat sosok wanita cantik sembari tersenyum, bersimpuh di dekatnya dan membelai kepalanya. Kanjeng Ibu, suara Jaka Tingkir tercekat haru. Sosok wanita itu mengangguk pelan dan menjawab, iya anakku, aku ibumu, Nyi Ageng Pengging. Tangis Jaka Tingkir kembali memecah tak terbendungkan. Diciuminya kaki ibunya. Terdengar suara Ki Ageng Pengging lembut, Karebet, wis ngger, elinga weling ingsun, jalma utama tansah netepi anggering darmo. Aja pegat rina lan wengine tansah memuji Hyang Widi. Ing kono bagya mulya bakal sira tampa. Karya Basuki putraning Sun Karebet, yang berarti, Karebet, sudahlah anakku, ingatlah pesanku. Manusia utama senantiasa memegang teguh ketentuan dharma. Jangan pernah putus memuji Hyang Widi siang maupun malam. Di sana kedamaian dan kemuliaan akan engkau dapatkan selamat tinggal putraku Karebet. Dan sosok Ki Ageng Pengging beserta Nyi Ageng Pengging pun lenyap seketika dari hadapan Jaka Tingkir. Jaka Tingkir tersadar dari meditasinya. Air matanya masih membasahi kelopak matanya. Dan seketika itu juga Jaka Tingkir bersujud syukur kepada Sang Hyang Widi. Semalaman penuh Jaka Tingkir tak dapat memincingkan mata sedikit pun. Keesokan harinya, tepat ketika matahari menyembul di ufuk timur, Jaka Tingkir pun berpamitan kepada pemangku pura.